Terus aku curhat sama orang tuaku. Aku bilang sama dia, aku udah nggak kuat kayak di Jakarta. Sambil nangis bang. Sambil nangis. Sambil nangis karena bener-bener waktu itu tuh sakit, down banget lah down ya. banget, jatuh banget, down banget. Terus dia bilang, bapak juga dulu perantau, tapi bapak pulang setelah bapak sukses. Halo geng, balik lagi cakap-cakap anak rantau. Kali ini ada si Eko. Apa kabar kok? Sehat. Gimana, aman kehidupan selama corona nih? Aman. Kok asli mana kok? Aku sebenarnya asli Simalungun. Simalungun? Iya, di dekat Siantar. Oh, bukan Sambawang. di Medan? Di Medan aku kuliah sebenarnya dulu. Oh, Cuman gitu. aku lama di Medan hampir 7 tahunan gitu loh. Dari kuliah sampai tamat kuliah kerja, sempat kerja beberapa tahun itu di Medan. Cuman aslinya aku orang Siantar. Kok udah berapa lama di Jakarta? Aku di Jakarta nih udah jalan 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Menurut kok berat nggak ini hidup di Jakarta nih? Tergantung gimana ya, mungkin proses ya bang ya. Kalau aku sih ya ada beratnya, tapi ya enggak juga gitu. Sebenarnya tergantung kayak mana kita nempatin diri sih. Kalau aku sih sekarang ini nggak ngerasa berat karena mungkin aku udah ngebangun relasi, terus aku kerja di Jakarta, terus aku punya banyak teman, punya banyak apa, jadi aku nggak ngerasa terlalu berat. Dulu pertama-tama iya, waktu ke Jakarta itu lumayan. Maksudnya kita nggak punya teman banyak, nggak punya relasi banyak, terus waktu itu Tabungan pun dikit ya. iya, maksudnya apa ya? Masih bingung Jakarta Masih apa? mencari-cari Iya, lah ya. mencari-cari, nggak punya kerjaan, apalah ini yang mau dibuat gitu. Oke. Emang pertama kali kok ke Jakarta ngapain kok? Nah, dulu waktu pertama kali ke Jakarta itu aku ngeband. Ngeband. Jadi- Apa nama bandnya? Pilo. Oh, Pilo. Iya, Pilo. Oke. Itu gimana ceritanya? Jadi dulu pertama kali itu gini deh, aku ceritain dulu ya, apa ya. Jadi awalnya tuh dulu drummerku yang udah di Jakarta setahun. Oke. Jadi dulu kita ngeband di Medan. Oh, terbentuknya di Medan Ya ya? awalnya di Medan. Kita ngeband di Medan itu kalau nggak salah dari 2019. 2009. 2009. 2009. Iya, awal aku masuk kuliah. 2019 Iya, tahun baru setahun. gitu. Jadi dulu aku kuliah di Medan 2009, itu kita bentuk Pilo. Kita bentuk Pilo sampai tamat kuliah gitu, sampai kita udah pada ada yang kerja. Akhirnya itu di 2015 nggak salah drummerku ke Jakarta. Oke. Ngapain tuh? Jadi drummerku tuh memang kita sebenarnya punya niat dulu. Dulu kita ngeband di Medan kan, kita ngebandnya waktu itu kayak yang ngisi-ngisi event gitu lah bang kan. Oke. Oh, udah sempat ini ya? Iya. Udah sempat keluarin lagu nggak waktu di Medan? Oh udah. Jadi sempat. waktu di Medan itu kita sempat ngeluarin single, 3 single. Oke. Nah waktu itu 3 single, terus kita sering main-main di event-event. Cuman ya dulu nggak tahu lah, di Medan lagu ciptaan masih kurang lah ya, kurang wadah gitu kan segala macam. Tapi kita udah buat single 3. Nah setelah itu kita punya cita-cita kayak pingin di Jakarta, pingin lah ngerasain. Biar jadi artis lah Iya, ya. pingin ngerasain, namanya anak band ya, pingin ngerasain ibu kota Oke, gitu, pingin ngerasain ibu kota, terus pingin berkarir di Jakarta. Nah, tapi kita belum siap semuanya. Belum siap. Belum siap secara mental sama keuangan juga belum Keuangan siap ya. ke Jakarta. Jadi kita kerja dulu masing-masing. Drummer kita saat itu udah siap ke Jakarta. Dia duluan lah yang duluan kesini ke ya? Jakarta. Mantau ya. Mantau. keadaannya ya. Iya, dia duluan ke Jakarta dan saat itu emang dia ke Jakarta itu langsung gabung deket sama orang Hijau Daun. Oh, Hijau Daun. Nah, ya karena dulu Hijau Daun itu pernah kita iringin di Medan. Oh, jadi gitu. semenjak kita kenal itu mereka nganggap, kalian coba ke Jakarta lah gitu. Oh, mereka ini. ya, jadi mereka ngajak sewaktu kita di Medan itu mereka ngajak, makanya kita punya niat ke Jakarta semua. Jadi mereka semua ngajak ke Jakarta, ke Jakarta lah. Dan nanti di Jakarta udah tinggal sama abang aja gitu. Jadi mereka udah welcome nawarin banget, kali udah ya? nawarin. Jadi kayak wah udah kita ke Jakarta yuk. Kayaknya kalian ada punya temen potensi nih iya kayaknya, gitu. makanya dia Jadi nawarin ya. kita ngerasa kayak wah nanti di sana ada yang nanggung jawabin gitu loh. Oke. Jadi drummernya berangkat duluan setahun, setelah itu balik Balik lagi Medan. Balik 2016 ya ke Medan. Terus aku diajak dan aku nekat gitu. Kok sendiri apa satu band nih?
Jadi kita gini, kita berangkatnya itu berangsur-angsur. Oh, jadi drummer dulu nih. nyicil ya? Nyicil. Jadi drummer dulu berangkat, baru dia balik setahun kemudian ngajak aku. kau. Dia nyeritain Jakarta lah yang seru-serunya ya. Dia nggak ngasih tahu Jakarta itu pahit. Jadi ceritain seru-serunya, aku tertarik bang. Akhirnya ya udah aku berangkat ke Jakarta. Nah kita akhirnya berdua tuh berangkat ke Jakarta. Nah aku jalan di Jakarta sama dia, ya aku dikenalin lah. Cuman aku ngerasa kayak pertama kali aku ke Jakarta aku nggak ngerasa terlalu pahit bang, karena begitu aku ke Jakarta aku ketemu sama orang Hijau Daun. Oh udah ada, langsung dia udah ada inilah ya tempat tinggal atau udah ada tempat tinggal, numpang sama mereka, terus bareng sama mereka. Awalnya aku tuh ngekrung sama mereka. Jadi benar-benar begitu nyampe Jakarta aku dapat kerjaan gitu. Jadi aku nggak terlalu nggak terlalu sakit banget, nggak terlalu pahit banget. Ya ngekru ya udah sampai akhirnya teman-temanku yang lain datang setahun kemudian lagi gitu. Setahun 2017 ya. Itu udah full tim ya? Udah full tim. Oh, full tim. Terus. Ya udah setelah full tim itu baru akhirnya kita tuh mikirin band kan. Nah, kita hidup bareng segala macam. Ya disitulah baru kita ngerasain kayak wah kalau kita ngerjain band sendiri kita nggak kerja ternyata lumayan peliknya di Jakarta itu lumayan karena kita bisa dibilang berusaha untuk gimana ya, kita berusaha untuk berkarya, tapi di satu sisi kan kita juga bingung, belum saat itu kita nggak tahu kan mau kerja apa. Kayak misalnya ngisi-ngisi di kafe minimal juga ada pemasukan juga ya, lah ya. Minimal kan harus punya pemasukan. Kalaupun kita mau main musik, karena emang main musik itu nggak kayak gampang kita kira gitu. Kayak dulu kita pengen ke Jakarta, pendapatannya belum tahu, belum jelas ya, masih angan-angan ya. Iya, kan keinginan kita kan ke Jakarta yuk buat lagu terus kita masuk label gitu. Kan ternyata nggak semudah itu gitu. Disitulah banyak apa namanya, banyak kisah-kisah yang ya ada sedih, ada beratnya karena memang kita benar-benar berjuang main musik, tapi emang di satu sisi kayak kita butuh hidup juga gitu segala macam. Jadi emang ya gimana ya, posisinya saat itu kita fokus banget album. Oh. Iya, fokus album. Sampai di Jakarta itu kita fokus album. Langsung kerjain ya? Iya, sampai akhirnya kita punya album sendiri. Dan waktu itu kita launching di event Record Store Day. Oke. Iya, dan maksudnya di situ kita launching Record Store Day. Cuman emang yang jadi apa ya? Yang bisa jadi satu pelajaran itu adalah emang kita nggak bilang kita buru-buru, cuman emang dengan semangat kita di Jakarta itu ya kita ngumpul ya, kita buat satu album, cuman memang kita belum punya pasar, karena kan kita rantau, kita belum punya kenalan yang begitu banyak, belum punya relasi, jadi mungkin orang-orang di Jakarta agak sedikit asing saat itu, jadi emang kita ngerasa kayak album kita itu responnya sedikit ya. Gitu, walaupun kita ngerasa kayak udah bangga bisa rilis di acara besar Record Store Day itu gitu, dan ya udah jalan gitu, akhirnya jalan terus ngeband sampai akhirnya ya itulah akhirnya apa tuh? ya kita bergerak masing-masing karena tapi ini udah masih ada masih ada sampai sekarang sebenarnya kita masih ngeband, cuman ibaratnya gini ya itu tadi yang gue bilang tadi, karena kalau ngeband di Jakarta kayak biasanya ya kayak abang ya, abang memang benar-benar full time di musik gitu. Misalnya abang ngisi di kafe dan segala macam itu dapat uang. Nah saat itu kita memang ada yang main musik kayak gitu juga, ada yang all round, ada yang segala macam. Tapi ada yang nggak bisa juga, kayak misalnya kayak aku jujur aku saat itu ngerasa nggak mampu kalau untuk ngisi atau ngiring orang gitu. Jadi aku bingung. Jadi masing-masing kita punya jadi kayak cari kerja masing-masing gitu. Akhirnya saat itu. Jadi kita kayak apa namanya? punya kesibukan masing-masing lah akhirnya gitu, sampai karena kita ngerasa kayak ya itu tadi banyak hal yang ternyata harus dipelajari di Jakarta itu untuk nggak sekedar nggak segampang kita pikiri dulu ya, nggak segampang kita tuh buat lagu masuk label, nggak segampang itu. Tapi udah sempat masuk label band Pilo tadi. Band Pilo tuh belum masuk label, cuman dulu sempat di manajemenin sama diproduserin sama beberapa pihak gitulah. Cuman nggak sampai masuk label. Cuman diproduserin diproduserin orang. Terus sekarang ini apa orang-orangnya masih ada di sini atau gimana? Jadi orang-orangnya udah pada balik sih sebenarnya. Balik ke Medan? Karena udah pada keluarga juga, Bang. Jadi saat itu tuh kita punya kerjaan masing-masing. Ya udah punya kerjaan masing-masing. Ada mungkin sedikit kayak terbengkalai lah di band, dan kita ngerasa kayak dulu kita punya ini sih Bang, dulu kita punya bukan janji sih, ada sedikit komitmen dulu sebenarnya. Apa itu apa? Dulu komitmennya sebenarnya gini, kita bakalan sampai tua itu main musik. Cuman dalam ke band
Kalau misalnya 25 tahun kita belum menyentuh angka kesuksesan, kita tuh boleh menentukan pilihan. Jadi kita boleh menentukan pilihan dalam kategori kayak ya udah kita mau bebas, kita mau gimana. Nggak mau terikat lah ya. Nggak mau terikat gitu. Itu memang ada beberapa yang apa namanya kayak kita buat itu sebagai komitmen gitu. Jadi emang udah lewat dari 25 tahun kemarin itu kita kayak ya udah akhirnya ada beberapa personil yang menikah dan udah ngambil jalan udah ngambil jalan hidup lah. Karena kan kita masing-masing nggak mungkin gitu terus kan, gitu kan. Walaupun kita bilang kita harus konsisten, tapi kita harus punya target juga gitu. Dan kita nggak nganggap itu jadi masalah. Semua tetap boleh kayak vokalis kita kemarin tuh lebih duluan udah kalau nggak salah nikah. Terus nyusul drummernya, nyusul gitarisnya gitu. Sekarang tinggal aku sama basisku yang belum menikah. Berarti untuk sementara ini break bisa nggak break sih, kita tetap bisa jalan. Break atau kita tetap jalan. Gimana? Walaupun mereka kemarin itu balik semuanya segala macam, tapi kita sebenarnya masih kontekan terus. Kita punya grup, di WhatsApp, kita selalu kontekan. Cuman memang beberapa waktu yang setelah teman-teman udah pada balik kemarin ke Medan, waktu itu posisinya Lebaran ya mereka balik. Aku berusaha untuk nggak tahu ya. Kalau aku tuh mungkin kemarin itu aku di Jakarta itu aku sempat bisa buat video-video gitu kan. Jadi kayak di Jakarta aku ngerasa adalah aku bisa buat bukan circle kayak aku buat dapat banyak relasi di Jakarta. Jadi kayak nggak tahu aku perasaanku sendiri, aku kemarin juga pengen pulang, Bang. Jujur, karena memang ya gimana ya? Udah agak berat kalau sendirian ya. Berat banget, Bang. Parah, berat. Cuman pelan-pelan ku bangun, terus orang tuaku juga bilang ya udah kalau merantau full out gitu, jangan gampang nyerah, jangan gampang nyerah gitu. Jadi untuk aku pribadi kayak aku udahlah aku coba lagi deh gitu, coba lagi dengan sakit-sakitnya. Di situ Bang aku lumayan sakit-sakitan juga gitu, sakitan maksudnya kayak wah gimana nih nyari klien, gimana segala macam, gimana aku hidup sendirian, gimana bertahan lah gimana bertahan gitu. Emang pernah sampai kayak mana hidup kok di Jakarta nih? Ya sebenarnya nggak kayak mana-mana sih, cuman kayak pernah ngerasain ngirit banget gitu Bang, ngirit banget makan Indomie doang. Kayak parah Bang, kayak ya nggak makan lah, Oh gitu. Iya sampai nggak ada duit, sampai minjem. Pernah sampai numpang juga lah ya? Kalau numpang sih dulu nggak numpang. Enggak. Cuman memang ya dulu adalah satu dan lain hal lah yang buat misalnya kalau tempat tinggal tuh ada satu dan lain hal yang buat aku bisa bertahan tempat tinggal. Karena banyak kawan tadi. Banyak teman dan segala macam. Cuman makan tuh selalu sering kayak, wih kalau udah habis duit nggak bisa. Pokoknya makan cuma satu hari sekali gitu. Soalnya sakit ulu hati nih kalau kosong ya. Iya. Nggak pusing juga kepala kalau nggak makan dong. Lu kan udah tau berat nih hidup Jakarta nih kan. Kenapa kau mau bertahan? Padahal band gua juga kan mereka udah pada pulang juga. Ya. Pulang kan semuanya. Iya, semuanya kan sebenarnya kan kayak punya prinsip hidup masing-masing sih sebenarnya. Kalau itu sih masalahnya prinsip hidup masing-masing ya. Jadi kalau mereka mungkin kan memang udah waktunya juga, mereka harus nikah, harus segala macam, punya pengen kerja atau segala macam gitu kan. Nah kalau aku tuh mungkin yang buat aku kenapa bertahan di Jakarta. Jadi memang ada satu momen yang buat aku tuh nggak pulang Bang. Kenapa tuh? Jadi waktu itu aku memang pernah ngerasain jatuh banget sih Bang. Maksudnya jatuh banget dalam segi kayak dulu waktu itu kan begitu aku nggak aktif ngeband lagi, itu kan aku coba untuk usaha ya, maksudnya freelance usaha kayak buat videografi gitu kan di Jakarta segala macem. Aku ngerjain video gitulah karena aku dulu pernah belajar buat video klip. Karena aku bandku dulu butuh video klip, aku buat video klip. Terus akhirnya aku belajar buat video klip. Terus di Jakarta alhamdulillah maksudnya keahlian yang aku pelajarin itu di Jakarta bisa kepake gitu, bisa menghasilkan juga bisa menghasilkan walaupun kayak ya nggak terlalu besar, terus minimal bisa sih untuk bertahan hidup. Saat itu pertama kali merintis itu di Jakarta, aku ngerasa kayak ya aku all out Bang. Aku ngerasa ya udah deh, aku berhenti dulu main musik. Aku fokus visual gitu ya. Karena sebenarnya itu berkaitan Bang. Kayak aku kan soalnya ngerjain video klip tentang musik juga kan, berkaitan gitu. Jadi aku coba untuk ngerjain itu ya berusaha lah ya Bang, berjuang. Terus
namanya orang usaha kan pingin usahanya cepet besar ya, usaha besar gimana caranya supaya itu gede. Dan di situ aku kayak waktu itu emang punya namanya orang usaha. Aku pernah denger orang kalau usaha itu pasti ada jatuhnya. Iyalah, gitu. pasti Nah lah aku itu. ngerasa kayak gitu bang waktu itu. Jadi saat berusahanya aku effort kali di situ sampai aku gimana caranya ngeluarin modal yang gede. Sampai akhirnya aku jatuh. Aku pernah jatuh banget bang. Jadi kayak di situ aku ngerasa kayak pingin pulang. Karena aku ngerasa kayak aku udah invest besar banget gitu di usaha ini, ternyata nggak sesuai dengan harapan gitu, meleset gitu. Terus aku curhat sama orang tuaku, aku bilang sama dia, aku udah nggak kuat kayak di Jakarta. Sambil nangis bang, sambil nangis karena bener-bener waktu itu tuh down banget, jatuh banget, down banget. Terus dia bilang, bapak juga dulu perantau, tapi bapak pulang setelah bapak sukses dan bisa ngelamar mamamu. Di situ itu yang buat aku terus oke. Nggak boleh kalah, maksudnya aku nggak boleh kalah. Aku harus bisa juga. Aku harus bisa buktiin kalau aku bisa sukses pulang ke kampung membawa kesuksesan. Intinya gitulah. Intinya sukses itu kan perspektifnya beda ya, tergantung orang itu. Cuman aku ngerasa kayak wah aku belum nih. Masa aku pulang gara-gara jatuh gitu. Gitu kalau misalnya cemen banget ya. Cemen kali gitu. Mas minimal janganlah gitu. Kau baru mulai nih usaha, jangan kalah sama keadaan. Jadi baru jatuh sekali ya. Iya, baru jatuh sekali gitu. Sementara orang bisa gagal sampai berapa kali gitu, Bang. Iya, jadi kayak ya udahlah, itu jadi motivasi sama aku. Orang tuaku tuh, kata-kata orang tuaku tuh jadi motivasi buatku. Ya aku berusaha lagi ulang, Bang. Aku ulang lagi dari nol. Sampai aku ngebangun circle baru dan aku emang sekarang lebih ke gimana caranya aku bisa dapet circle yang positif. Itu intinya. Yang lebih ngedekatkan aku sama hal-hal yang positif aja sih. Udah itu aja paling. Aku masih jalan sekarang apa? Masih sering buat video klip juga sekarang? Sekarang masih sering kayak cuman emang sekarang aku lebih khusus ke kayak misalnya kalau nggak ngerjain video klip, aku ngerjain kayak bukan TVC ya, iklan singkat Instagram gitu-gitu. Alhamdulillah ada beberapa produk lah yang mempercayain untuk kita garap iklan-iklannya gitu-gitu sih. Palingan gitu, Bang. Artis atau band apa yang pernah kau buat video klipnya? Ada sih beberapa. Dulu itu pertama kali aku ke Jakarta, aku inget artis pertama kali yang ku garap itu dulu Dodi Kangen Band. Oh, Dodi Kangen Band ya? Iya. Jadi awalnya ini. Lagu apa tuh? Masih ingat nggak lagu? Dulu Dodi Kangen Band itu lupa aku judul lagunya, Bang. Cuma namanya Kangen Band Reborn. Oh. Dia buat project gitu sama vokalis cewek. Aduh, judul lagunya apa ya? Lupa tapi, Bang. Lupa pokoknya. Jadi awalnya itu aku ke Jakarta itu main video. Aku kenal sama namanya Anto Cepi. Nah, Anto Cepi ini dia tentara, tapi dia selebgram juga. Jadi gitu. Banyak temannya artis-artis. Aku pertama kali waktu itu ngebantuin si Anto Cepi. Karena waktu itu Anto Cepi udah kenal aku waktu aku masih di Medan. Nah, di Jakarta dia bilang, ya aku janjiku pernah mau buatin video untuk dia kan. Jadi aku buat ditagih lah ceritanya. Iya, bukan ditagih sih sebenarnya. Itu janji aku. Jadi aku buatin video dia. Nah, saat itu dia diproduseri sama si Dodi Kangen Band. Nah, judul lagunya itu jangan kamu selingkuh, JJKS. Itu pertama kali aku buat video klip untuk dia. Nah, dari dia itulah baru masuk ke si Dodi. Setelah si Dodi Kangen Band baru ada masuk beberapa kayak mungkin ngerjain cover-covernya Hijau Daun sering dulu. Terus buat Posan Tobing. Posan Tobing. The Winner apa? The Winner. Posan Tobing secara official Posan Tobing solo aku pernah ngerjain. Terus The Winner sama mungkin anak-anaknya Posan Tobing kayak ada beberapa artis dangdutnya dia. Kan dia produser juga sekarang. Apa artis popnya dia, Rijasya itu artisnya dia. Jadi aku pernah kayak ngerjain itu. Terus Stinky aku pernah juga. Aku pernah garap Stinky. Banyak juga ya yang ada sih beberapa sih nggak banyak, cuman ya lumayan lah mereka ngebuka juga. Gitu. Jadi aku dikasih kepercayaan untuk ngerjain project mereka, itu bisa jadi CV atau track recordku lah dalam video. Jadi ya aku bisa promosiin itu untuk orang-orang, jadi orang-orang bisa lebih percaya aja kalau ngerjain sama aku. Oke. Jadi kalau orang ini mau buat video klip sama aku bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, buat kalian kalau yang mau buat video klip bisa kalian DM nanti Instagramnya, nanti aku taruh di bawah ya. Kalau soal harga nanti bisa lah nego-nego ya. Bisa. Oke. Langsung aja hubungin nomor 2 nanti aku taruh di bawah ya.
Kemarin aku dengar ini apa kok keluarin single lagu lagi ya? Apa nama bandnya itu tuh? Oh, Reject Sophie. Oh, artis tuh ya kayaknya. Kulihat apa Ya, berita dia apa film artis apa tuh sinetron. dia sekarang? Sekarang Putri Untuk Pangeran. Iya. Iya. Itu gimana ceritanya tuh kok bisa bareng Lim buat? Nah, itu dulu dia tuh dulu diproduseri sama Bang Posan. Oh. Nah, kan aku dulu kan sering sama Bang Posan kan buat klipnya Bang Posan. Terus dia diproduseri sama Bang Posan karena dia bisa nyanyi. Ini ya Bang Posan The Winner tadi ya. Iya, Bang Posan The Winner. Nah, kita kenal di situ. Kenal di Action Record. Terus aku garapin video klipnya dia tuh untuk lagu Bang Posan. Iya, lagu. Jadi aku garapin video dia, terus dia suka main ke waktu itu aku punya PH waktu itu. Jadi dia main ke kantor, terus dia suka main lah karena dia pingin lihat kan videonya diedit gimana. Jadi kita kenal, ya udah kita kenal deket. Terus setelah dari situ nggak putus, kita tetap bisa main bareng. Ya udah sampai akhirnya aku pernah nunjukin laguku gitu sama dia. Jadi aku nunjukin aku punya lagu gini. Terus dia suka. Terus dia punya kepikiran kayak, Pak gimana kalau lagu ini kita ini aja iseng-iseng yuk kita record. Suka aku sama lagunya, kita buat project aja. Ya udah yuk jalan gitu aja, udah jalan gitu aja. Cuman sampai akhirnya waktu itu kita pengen record yang bagus. Nah kita cari studio yang arahnya kayak bisa record R&B gitulah kan, musiknya R&B. Terus kita nemu itu Aprising Studio di Mampang. Nah rupanya Aprising Studio itu denger lagu kita, mereka malah ngajak masuk ke label mereka. Gitu. Udah, ya akhirnya kita udah masuk aja ke label mereka gitu. Udah akhirnya jalan gitu. Tapi masih jalan sekarang? Sebenarnya kita tuh masih jalan. Cuman waktu itu kita itu sebenarnya udah ada rencana kayak mau buat 3 single sekaligus gitu kan. Cuman mini album lah ya. Iya, pinginnya gitu sih, pinginnya mini album. Cuman emang waktu itu kita ngegarap satu dulu aja lah. Percobaan kan single gitu kan, rame apa enggak. Ngetes dulu ya? Ya sebenarnya rame. Terus cuman namanya kan dia kan sering main sinetron kan. Main film juga ya. Film, terus waktu kan nggak bisa kita ini kan, nggak bisa kita kita atur karena jadwalnya dia itu standby. Padat juga ya. Padat. Terus dia ada waktu kosong itu pasti kalau udah judulnya selesai atau dia udah lagi santai-santai gitu baru bisa. Makanya ya udah kita tetap komunikasi, cuman memang kita belum bisa nentuin tanggal dan kita udah ini sih udah ngobrolin lagu baru sebenarnya, cuman belum nentuin tanggal kapan mau rilis aja gitu. Masih jalan tapi karena dia sibuk ya udah nggak apa-apa. Karena kita nggak ada pressure. Lagi tahap pengerjaan lah ya. Iya, karena nggak ada pressure sih. Kita iseng-iseng juga gitu. Oke. Nah, pengalaman apa yang paling berharga selama kau di Jakarta ini kok? Yang kau dapat di Jakarta ini? Pengalaman. Kalau aku sih pribadi intinya pengalamanku tuh yang paling apa ya? Yang paling berharga kau dapat di Jakarta ini nggak? Sebenarnya pengalaman hidup kita sendiri sih Bang sebenarnya. Kalau aku ya, semua hal-hal yang aku laluin itu berharga. Cuma dalam kategori apalagi hal-hal yang buruk gitu ya, itu berharga kali sih buat aku. Maksudnya nggak hal baik aja ya? Iya, nggak hal baik aja. Ya. Kayak kalau hal baik aku mungkin punya teman-teman lah di Jakarta yang positif, kayak misalnya selalu ngedukung aku. Itu salah satu hal berharga juga buat aku kan. Teman-teman aku yang semuanya pada support itu hal-hal berharga. Cuman yang paling banget berharga tuh buat aku tuh adalah pengalaman burukku di Jakarta yang pernah buat aku jatuh kali, yang pernah buat aku benar-benar kayak udah nggak kuat lagi aku di Jakarta. Itu pengalaman paling berharga karena paling berharga, ya? Dari situ aku jadi lebih belajar bagaimana caranya berkomunikasi sama orang yang lebih baik lagi, terus gimana caranya ngerjain sesuatu lebih baik lagi. Terus kalau melakukan sesuatu itu lebih hati-hati itu Bang, itu sih karena aku kayak ngerasa pernah jatuh gitu, jadi itu gue jadikan pengalaman sih paling berharga dari hidupku. Nah, kau kan ini udah banyak sih yang kau kerjain kan, dari ngeband buat video klip. Sebenarnya tujuan kau sekarang paling besar yang mau kau gapai itu apa sih di Jakarta ini? Apa ya Bang? Nggak tahu ya Bang, banyak pergeseran sih Bang sebenarnya di pikiranku Bang. Atau lihat sikan dulu atau iya, jadi gini. Nggak tahu ini hanya sebagai pandangan aja sih, sebuah pandangan dari aku.
Dulu aku tuh pingin banget sukses bang. Dulu aku pingin kali kaya raya, jujur. Ya semua orang pingin. Iyalah ya. pastilah. Sampai sekarang juga aku sebenarnya pingin kaya. Siapa yang nggak pingin kaya? Cuman memang jauh kebelakangan ini tuh aku ngerasa kayak aku pingin ngerasa lebih bermanfaat aja buat orang bang. Oh, Ya mungkin itu lebih mungkin itu pandanganku yang mungkin di umurku yang sekarang. Aku ngerasa kayak aku ketemu sama orang-orang baru yang lebih tua di Jakarta, orang-orang yang banyak ngasih aku masukan, ngasih aku pandangan tentang gimana sih ternyata kehidupan ini dari sisi bisnis, dari sisi pertemanan gitu-gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku pingin lebih bermanfaat buat orang-orang. Untuk sih. sementara ini Untuk pengen- sementara ini gitu. Ya mungkin aku kepingin karirku ya lebih baik. Intinya aku pingin karirku lebih baik dari segi apapun. Kayak misalnya main musik juga aku ya siapa yang nggak ngarepin kan punya karir di musik. Apalagi aku lulusan seni musik. Aku lulusan seni musik dan aku ya pingin punya karir di musik. Cuman aku nggak memaksa diriku seperti dulu. Jadi kalau misalnya dulu itu aku terlalu maksa banget karena aku harus menggebu-gebu gitu. Kalau sekarang aku lebih rileks aja. Aku jadiin musikku itu adalah hiburanku. Jadi kerjaan utamaku adalah di Jakarta, profesiku adalah seorang visual, seorang videografi. Itu profesiku untuk cari duit. Tapi di saat aku butuh hiburan, aku lari ke musik. Ya, jadi musik itu aku jadikan sebagai dunia hiburan aku aja gitu. Jadi aku ngerjain sesuatunya itu ke situ nggak ada pressure, nggak ada tekanan. Jadi aku tulus aja gitu. Jadi nggak tertekan apapun lah nggak ya. tertekan di situ. apapun. Ya Di saat kau pusing ngerjain video klip ini, hiburnya itulah ya, Iya. larinya ke situ ya. Contohnya sekarang nih aku nih kan aku ngekos. Nah kebetulan aku ngekos. Nah yang pemilik kos ini temanku juga seorang videografer. Oh gitu. Nah terus kita punya temen lah, kita bertiga gitu, sama-sama orang videografer sebenarnya. Nah itu yang kemarin kok ini nggak? Yang kan sempat iya aku pernah launching juga lagu sama mereka. Si Pustaka X Hero itu. Jadi aku tuh konsepnya sebenarnya kolaborasi. Cuman karena memang kita sering main bareng nih. Kayak aku ngekos di sini terus aku punya pemilik kosnya tuh benar dia videografer juga sama kayak aku. Jadi kita bener-bener ya udah cocok aja gitu. Terus kita kerja bareng kalau misalnya ada video segala macam. Terus Usut ternyata kita punya kesukaan yang sama. Mereka juga suka musik, aku punya musik. Jadi kita iseng. Jadi kayak waktu senggang kita itu kita buat untuk main musik gitu. Terus kita nggak ada niat yang benar-benar serius ya main musiknya sebenarnya bang. Cuman kita buat musiknya serius. Cuman kita pernah bilang kita iseng-iseng aja yuk kayak sembari waktu di luar dari kepentingan kita masing-masing, prioritas kita masing-masing sebagai pekerja videografer. Di luar ini berhasil atau enggak ini pun lah ya. kita nggak mikirin tentang berhasil atau segala macam. Kita cuma mikir kayak yuk buat aja yuk, buat iseng-iseng. Nggak disangka-sangka di luar ekspektasi kita udah buat 4 lagu. Oh gitu. Udah rilis. Udah sempat Maksudnya udah rilis. Apa judulnya? Ada Feel Like Coldplay, lagu yang pertama. Yang pertama We Are The Winner. We Are The Winner. Terus? Lagu kedua itu Feel Like Coldplay. Lagu ketiga itu judulnya Only Human. Lagu keempat ada yang terbaru kemarin tuh Fallin judulnya. Jadi udah 4 lagu. Udah banyak juga ya? Udah banyak. Dan itu bisa didengar di mana aja tuh? Di YouTube bisa, di Spotify. YouTube-nya apa YouTube-nya? YouTube-nya Gantar TV atau Gantar aja. Itu di situ nanti aja ada aku Pustaka. taruh bawah ya. Iya, boleh. Jadi itu memang itu mungkin project terbaru aku sih. Project terbaru yang terakhir grup musik yang aku kerjain itu Pustaka X Hero itu karena kita nggak punya tujuan sebenarnya. Kita lebihnya nggak punya lebih beban nyantai. sih, ya? Kita nggak punya beban, lebih nyantai dan kita buat lagu itu nating tulus aja ya. Nating tulus dan nyuarain hati kita. Emang apa yang kita rasain bareng-bareng itu kita tuangin ke lagu gitu. Terus tiba-tiba kita udah punya 4 lagu, terus ini kita udah ngerjain 2 lagu lagi. Oh, gitu. Malah udah mau album. Udah mau album lah iya, ya. Dan kita nggak kerasa gitu, nggak kerasa kayak kita udah mau album. Lebih lagi. enak sih sebenarnya seperti itu. Maksudnya nggak ada pressure gitu. Nggak ada udah gitu kita nggak mikirin ini mau berhasil apa enggak, itu terserah itulah. Yang penting kalau kami tuh yang penting ya udah kayak penting kita berkarya, karya kita didengar. Orang kita punya prioritas kan. Terserah lah itu ya. Maksudnya kita punya kerjaan juga prioritas. Ya udah lagu itu tuh cuman untuk eksistensi Pak sebenarnya kayak aku suka musik nih, itulah. Ada karya aku di musik itu dah. Oke, balik ke Medan kita nih ya. Kau tinggal di mana di Medan? Kalau dulu di Medan aku di Pasar Merah. Oh, Pasar Merah. Ya, deket Haim Joni. Apa yang kau paling rindukan di Medan?
Lontong. Lontong Lontong Medan. Ya? parah. Lontong Medan, nasi gurih Medan tuh udah parah sih. Kemarin aja aku sama teman-temanku pada baru bahas. Udah sempat balik. Bahas, bukan balik. Dulu ya pokoknya setiap balik aku pasti makan itu. Oh iya. Dulu Terus? aku punya langganan gitu deket-deket Pasar Merah itu. Yang enak banget. Parah. Kisah atau kejadian apa yang paling nggak bisa kau lupakan sampai sekarang waktu di Medan? Entah kau masuk paret kek atau kau apa nyolong ayam orang kek apa kek gitu. Oh, kisah yang nggak pernah aku lupain ya. Dulu gini bang, dulu aku naik Vespa bang. Ya dulu aku punya Vespa di Medan. Terus aku dulu pernah main cewek di Medan. Rapi. Dulu aku pernah main cewek, tapi itu momen yang susah banget dilupain bang. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku ngajak jalan si cewek ini. Keliling-keliling Medan lah ya naik Vespa. Udah pede banget nih ya. Tapi Vespa kan boros. Ya kan? Jadi tiba-tiba pas diusuh, mogok Vespaku. Usus sepanjang jalan itu kalau malam kan nggak ada apa-apa. Nggak ada lampu ya, gelap ya. Gelap. Ada palingan orang jual-jual kartu kan. Yeah. Terus mati bang. Terus aku dengan pedenya, aku tadi udah ngisi banyak bensin. Mungkin businya. Bentar ya dek, malu lah gue kan. Kubongkar bensin businya. Rupanya bukan businya bang. Jadi apa? Bensinnya habis. Udah lama kali bongkar rupanya bensinnya habis. Malu kali aku di situ. Itu kejadian yang nggak pernah lupain sih itu. Itu parah. Hal kacau apa yang pernah kau buat di Medan? Entah kau pernah nyuri kek atau apa? Atau pernah kau hantam teman kau? Mungkin event lah bang dulu. Apa tuh? Event itu kita dulu pernah berantem lah sama IO gitu mungkin. Oh gitu. Mungkin Gara-gara apa tuh? Gara-gara? Nggak, kita nggak main gara-gara apa ya, lupa aku. Mungkin ada beberapa. Pokoknya dulu pernah kayak ya nggak dibayar sih bang, standar lah. Mungkin kayak gitulah. Lupa tapi aku udah mulai lupa. Pokoknya kita tuh di event itu kita nggak main. Gitu pernah kayaknya. Kita nggak main di event itu karena kita nggak dibayar. Oke. Apa yang paling kau banggakan jadi orang Medan? Apa ya? Aku nggak tahu ya. Mungkin semua orang Medan beda-beda pendapatnya. Menurut kau aja. Menurut kau apa yang paling kau banggakan jadi orang Medan? Iya, kalau aku sih mungkin karena aku lahir di daerah Batak juga. Maksudnya gini, aku orang Jawa sebenarnya aslinya. Cuman teman-temanku tuh orang Batak semuanya. Yang aku anggap ada di diriku tuh mungkin mental. Aku jadi pemberani. Itu yang aku banggain itu mental. Kayak mentalku tuh jadi kuat aja gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, semua orang beda-beda kan perspektifnya. Kalau dari aku tuh aku ngerasa aku dari Medan, aku dapet kayak mental aja sih. Mental udah terlatih lah ya. Iya, waktu di Medan tuh ya. Kalau di Medan itu. Padahal sebenarnya aku tuh orangnya pendiam. Cuman karena memang lingkunganku juga orang-orangnya sebenarnya keras secara ini kali ya. Kan abang menyadari juga kan kayak banyak pengacara dan segala macam tuh dari Medan kan. Karena memang mereka punya pendirian sama mental yang kuat gitu. Ya. Aku ngerasa itu. Gampang cepat di orang ya. Iya, maksudnya nggak gampang nyerah sih, lebih. Apalagi merantau nih harus mental harus strong, juga, kan? harus strong bener, harus strong. Yes, jadi itu sih yang aku mungkin aku rasa aku punya di diriku tuh kayak itu yang paling aku banggakan jadi orang Medan tuh ya. Iya, aku punya mental bertahan gitu. Punya mental bertahan hidup gitu. Terus sama gini sih, nggak tahu kenapa kalau di Medan itu aku ngerasa orang Medan itu lebih gampang berkawan. Masuk kemana aja? Masuk kemana aja. Terlepas dia kayak tegas, ngomongnya keras dan segala macam. Karena kalau aku gabung sama orang Medan, pasti aku balik ke Medan lagi, gaya-gaya ngomongnya gitu, kayak aksennya segala macam. Jadi yang aku dapat itu emang ya itu, kita jadi gampang berkawan aja sebenarnya. Gitu. Kalau bisa diulang waktu nih, kau mau ngapain di Medan itu? Atau ada hal yang terlewatkan kau di Medan tuh? Kalau bisa diulang waktu ya bang? Kau mau ngapain? Kalau misalnya bisa ulang waktu dulu, kalau pas kuliah aku pengen jadi YouTuber. Iya ya. Iya, kenapa? Tapi ya gak, dulu kan udah gak ada YouTube kan. Maksudnya gini, kalau bisa ulang waktu, aku pengen lebih kreatif aja dulu waktu kuliah. Nah, maksudnya aku sadar, karena dulu aku kuliah main cewek aja bang. Oh iya. Asli. Gak fokus. Iya, aku gak nyesel. Cuman kan kalau abang bilang bisa diulang waktu tuh, aku pengen kuliah tuh aku bisa lebih berkarya gitu. Karena kayak aku ngerasa telat aja. Tapi ya nggak ada yang telat, cuman aku ngerasa kayak gitu. Kayak dulu tuh aku kuliah banyak main-main, banyak gitulah.
banyak ini lah ya, menggapai waktu lah ya. Iya, menyanyikan waktu. Oke. Oke lah Ko ya, thank you Ko ya. Sip. Sukses terus. Thank you juga, semoga, Bang. Ini, Udah semoga lancar semuanya ya. ngajak ngobrol-ngobrol awak jadi aduh apa kali awak ini padahal bukan apa-apa dia jadi ngobrol. Oke geng, thank you geng.